Hujan turun tipis di sore hari ketika Ridwan memasukkan berkas terakhir ke dalam beg coklat lusuh yang kini tampak jauh lebih berat dari seharusnya. 5 tanda tangan, 5 orang yang resmi menjadi pemilik lahan seluas 2 hektar di pinggiran desa Gunung Jati. Tepat di tempat yang dulunya adalah kompleks pemakaman umum sejak era kolonial. Besok kita mulai pembongkaran, kata Guntur, pemimpin proyek, dengan senyum lebar di bibirnya. Kita bikin kompleks perumahan elit. Harga bisa melonjak 3 kali lipat dalam setahun, Ridwan mengangguk. Tapi entah kenapa, tangannya dingin sejak tadi, seperti ada yang tidak beres. Saat berkas kontrak disimpan ke dalam brankas, Ridwan sempat melihat cap merah tua yang tampak samar di pojok bawah halaman terakhir. Seperti cap jempol, tapi warnanya seperti darah kering. Malam itu Ridwan duduk sendiri di ruang kerjanya, ditemani secangkir kopi yang mulai dingin dan suara jangkrik dari luar jendela yang setengah terbuka. Angin malam menyusup masuk, membawa hawa yang tidak biasa. Bukan sekadar dingin, tapi berat, menekan. Ia membuka kembali salinan kontrak yang telah ditandatangani tadi siang. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Di halaman terakhir, ia melihat kembali cap jempol samar berwarna merah tua itu. Ridwan mengernyit. Ia yakin tak ada bagian yang perlu sidik jari dalam dokumen tersebut. Itu bukan prosedur standar. Ia membawa kertas itu ke bawah lampu meja dan mencoba melihat lebih dekat. Ketika disorot cahaya, cap itu tampak semakin jelas, terlihat seperti jempol manusia, namun anehnya terlalu panjang. Seperti bukan milik manusia biasa. Tiba-tiba lampu meja berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Ah, sial. Ridwan berdiri, mengambil senter dari laci. Tapi sebelum ia sempat menyalakannya, terdengar suara berbisik. Pelan, seperti hembusan napas tepat di telinganya. Jangan ganggu. Ridwan memutar badan cepat, senter terjatuh dari tangannya dan terguling ke lantai. Tidak ada siapapun di ruangan itu. Jantungnya berdetak kencang. Napasnya mulai memburu. Ia memungut senter dan segera menyambar map berisi kontrak, berniat menaruhnya kembali ke dalam brankas. Tapi saat ia membukanya untuk terakhir kali, cap jempol tadi sudah menghilang. Diganti dengan satu baris kalimat yang tidak ada sebelumnya. Ditulis dengan tinta merah. Kontrak sudah mengikat, jiwa akan dibayar. Ridwan terdiam. Tangannya gemetar. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah lelah, mungkin terlalu banyak bekerja. Tapi suara itu, tulisan itu, semuanya terlalu nyata untuk hanya sekadar halusinasi. Keesokan paginya, matahari bersinar pucat di atas desa Gunung Jati. Kabut tipis masih menyelimuti tanah lapang yang kini telah diberi batas dengan garis cat semprot merah. Penanda area pembangunan. Sisa-sisa nisan pecah dan gundukan tanah lama masih terlihat di beberapa sudut. Beberapa warga desa menatap dengan wajah tak suka dari kejauhan. Seharusnya mereka nggak ganggu tanah ini. Gumam seorang kakek tua di warung depan jalan masuk lokasi. Udah dari dulu dibilangin, kuburan Belanda ini bukan sembarangan. Di sisi lain Guntur justru tampak puas melihat alat berat mulai berdatangan. Hari ini kita mulai ratakan semuanya. Serunya pada para mandor dan pekerja. Ridwan datang beberapa menit kemudian. Wajahnya pucat. Kurang tidur. Ia belum cerita pada siapapun soal tulisan aneh itu. Tapi kegelisahannya sulit disembunyikan. Lu kenapa, Wan? Tanya Arif, salah satu partnernya. Cuman kurang tidur aja, jawab Ridwan singkat. Pagi itu berjalan lancar setidaknya sampai siang. Saat ekskavator pertama menggali bagian tengah lahan, sesuatu terdengar. Klong, bukan suara batu, bukan kayu, tapi seperti besi tua dihantam paksa. Operator mesin mengangkat ember ekskavator dan terlihat sesuatu tertimbun di antara tanah. Sebuah peti besi berkarat, besar, dengan rantai yang melilit di sekelilingnya. Bos, ini apa ya? Teriak salah satu pekerja. Guntur mendekat. Gali aja, mungkin harta warisan penjajah. Katanya setengah bercanda. Tapi Ridwan diam. Tangannya kembali dingin, dadanya sesak. Saat rantai terakhir dilepas dan penutup peti diketuk, terdengar suara aneh dari dalamnya. Bukan gema.
Bukan gema dari ruang kosong, tapi ketukan balik. 3 kali. Perlahan, teratur. Pekerja yang berdiri paling dekat langsung mundur, wajahnya memucat. Boh, saya rasa kita harus panggil yang ngerti beginian dulu. Guntur tertawa sinis. Ah, kalian ini, takut sama besi tua? Buka aja. Belum sempat ia menyentuh peti itu, angin berhembus kencang dari arah hutan kecil di sisi barat. Meskipun cuaca cerah, daun-daun beterbangan dan langit perlahan berubah abu. Dan dari dalam peti itu terdengar suara parau, seperti ratusan bisikan yang bergabung jadi satu. Sudah dibuka, sudah dimulai. Mereka tak jadi membuka peti itu hari itu juga. Setelah suara-suara aneh muncul dari dalam, para pekerja perlahan menjauh. Ada yang pura-pura menerima telepon, ada yang tiba-tiba mengeluh pusing, satu bahkan muntah di tempat. Guntur yang awalnya paling berani, kini mulai terlihat ragu. Sudah, kita tutup dulu pakai terpal. Besok kita cek lagi, katanya singkat, lalu buru-buru masuk ke mobilnya. Ridwan menatap peti itu dengan campuran takut dan rasa bersalah. Ia mencoba mengabaikan suara-suara yang masih bergema di telinganya. Bisikan yang tak bisa ia pahami, tapi membuat tengkuknya merinding. Malamnya, di rumah salah satu pekerja, namanya Wahyu. Tukang gali berpengalaman, sudah puluhan proyek ia jalani. Tapi malam itu, ia gelisah. Suara ketukan dari dalam peti tadi, siang masih terngiang. Telinganya panas, tubuhnya dingin. Pukul 2.13 dini hari, ia terbangun. Suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Bukan dari luar rumah, tapi dari dalam lemari kayu tuanya. Dengan tangan gemetar, Wahyu bangkit dari kasur tipisnya, mendekati lemari itu perlahan. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi punggung. Tok, tok, tok. Lebih keras. Tangannya meraih gagang pintu lemari. Perlahan ia buka. Kosong, tapi bau anyir menyembur keluar, seperti darah tua yang membusuk. Wahyu mundur setapak. Tok, tok, tok. Kini datang dari balik lantai rumahnya. Ia menunduk dan melihat sesuatu keluar dari celah papan lantai. Jari-jari hitam, panjang, bergerak perlahan seperti mencari sesuatu atau seseorang. Ia berteriak, tapi suara itu tak keluar. Mulutnya terbuka lebar, tapi hanya napas tersengal yang terdengar. Matanya menatap kosong saat tangan-tangan itu mulai menarik tubuhnya ke bawah, melewati celah yang mustahil bisa dilewati tubuh manusia. Pagi harinya, rumah Wahyu kosong. Tidak ada jejak pertarungan, hanya satu hal yang tertinggal. Sepasang jejak kaki hitam, basah, menuju ke arah kontrakan para pekerja. Tapi tidak ada jejak keluar. Pagi itu, Ridwan datang lebih awal ke lokasi proyek. Langit kelabu, tanah masih lembab sisa hujan semalam. Tapi yang lebih ganjil, semua pekerja absen. Tak ada suara mesin, tak ada langkah kaki, hanya sunyi. Sepi yang menekan dada. Ia berjalan menuju kantor kecil, semi permanen yang dibangun di pinggir proyek. Saat membuka pintu, ia mendapati Arif dan 2 mandor duduk tegang. Wajah mereka pucat. "Lu udah denger, Wan?" tanya Arif lirih. "Denger apa?" "Wahyu hilang semalam." Ridwan terdiam. "Katanya nggak balik ke rumah. Warganya udah cari kemana-mana. Tapi yang aneh, pintu rumahnya nggak dikunci, lampu nyala semua, dan ada sesuatu di lantai." Ridwan mengangkat alis. "Apa?" Arif menatapnya dalam-dalam. "Jejak kaki, tapi bukan jejak manusia." Seketika bayangan cap jempol merah tua di kontrak terlintas lagi di benak Ridwan. "Gua rasa, ini bukan kecelakaan, Rif," ucap Ridwan pelan. "Gua juga ngalamin hal aneh." Ia menceritakan tentang tulisan di kontrak, tentang suara bisikan, tentang cap jempol itu. Arif meneguk ludah. Salah satu mandor yang duduk di sudut langsung berdiri. "Gua resign, bos. Maaf, gua udah pernah kerja di proyek yang keras. Tapi ini beda. Ini kayak ada yang nunggu dibangunin." Sebelum keluar, ia sempat berucap lirih. "Tanah ini belum lepas, Pak. Belum dikembalikan." Malam harinya, di lokasi proyek, terpal yang menutupi peti besi terbuka sendiri. Tak ada angin, tak ada hujan.
Tapi kain itu kini terlipat rapi di samping, seperti disingkap dari dalam. Di tanah sekitarnya, mulai muncul retakan-retakan kecil, membentuk pola melingkar, seperti segel kuno yang retak karena usia. Dan dari balik lubang kunci tua di peti itu, keluar semburat kabut hitam yang merayap perlahan, menyusuri tanah, menuju ke arah perkampungan. Seperti sedang mencari nama yang tertera dalam kontrak. Guntur duduk sendirian di ruang tamunya yang megah. Rumahnya terletak jauh dari proyek, di area perumahan elit. Tapi malam itu, rasa aman yang biasa ia rasakan seperti menguap. Televisi menyala, tapi suaranya hanya menjadi gema samar di latar. Di tanah sekitarnya, mulai muncul retakan-retakan kecil membentuk pola melingkar, seperti segel kuno yang retak karena usia. Dan dari balik lubang kunci tua di peti itu, keluar semburat kabut hitam yang merayap perlahan, menyusuri tanah, menuju ke arah perkampungan. Seperti sedang mencari nama yang tertera dalam kontrak. Guntur duduk sendirian di ruang tamunya yang megah. Rumahnya terletak jauh dari proyek, di area perumahan elit. Tapi malam itu, rasa aman yang biasa ia rasakan seperti menguap. Televisi menyala, tapi suaranya hanya menjadi gema samar di latar. Tangannya memegang segelas whisky, namun belum sempat ia teguk, gelas itu retak sendiri. Retak kecil di bagian bawah, lalu pecah perlahan, menumpahkan cairan ke atas meja. Tidak seperti jatuh atau terbanting, lebih seperti dihancurkan dari dalam. "Apaan sih?" Gumamnya bingung. Ia berdiri dan menuju dapur, mencuci tangan yang lengket. Tapi saat ia menyalakan keran, air berwarna merah pekat keluar deras. Darah. Ia mundur kaget, menabrak rak dinding. Televisi di ruang tamu tiba-tiba berubah sendiri. Channel berpindah-pindah dengan cepat, lalu berhenti di satu gambar. Siaran berita malam, namun wajah penyiar itu kosong. Hitam. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Suaranya berbicara dalam gumaman yang tak jelas, sampai akhirnya berubah menjadi kalimat yang sangat jelas terdengar. "Namamu telah dicatat. Giliranmu akan tiba." Guntur menjerit, mematikan televisi. Tapi layar tetap menyala. Meski kabel sudah dicabut, ia akhirnya lari keluar rumah, ke garasi, berusaha masuk ke mobil. Tapi saat ia membuka pintu depan, sesuatu berdiri di depan gerbang. Bayangan, tinggi, kurus, wajahnya tidak ada. Hanya kulit hitam mengkilap, dan tangan memanjang, hampir menyentuh tanah. Guntur mundur, panik. Tapi saat ia mengedip, makhluk itu hilang. Ia berdiri terpaku, nafas tercekat, lalu matanya menoleh ke depan pintu rumahnya. Ada cap jempol berdarah di situ. Sama seperti yang dilihat Ridwan. Sementara itu, di lokasi proyek, retakan tanah makin melebar. Peti besi bergetar pelan. Dari dalamnya terdengar suara aneh, seperti lolongan, tapi ditelan lumpur. Seperti ada sesuatu yang mulai bangun. Dan salah satu nisan yang sempat tersingkir ke pinggir proyek, kini berdiri sendiri. Pagi itu, suasana di proyek makin mencekam. Tidak ada yang mau datang bekerja. 2 pekerja mengundurkan diri lewat pesan singkat. Seorang lainnya ditemukan pagi-pagi berjalan tanpa alas kaki di tepi jalan desa. Mulutnya komat-kamit menyebut satu kalimat berulang-ulang. Mereka marah, mereka marah. Ridwan, yang kini nyaris tidak tidur, kembali ke lokasi untuk memastikan sendiri kondisi lapangan. Tapi ketika ia sampai, matanya langsung tertuju pada satu hal. Peti besi itu sudah terbuka. Bukan rusak, bukan dipaksa, tapi terbuka rapi seperti dibuka dari dalam. Isinya kosong, tak ada apapun kecuali segulung kertas lusuh dan segumpal rambut manusia yang basah. Dengan tangan gemetar, Ridwan mengambil kertas itu. Isinya tulisan tangan kuno, bergaya ejaan lama. Barang siapa membangunkan tidur panjang ini, maka perjanjian pun hidup kembali. 5 nama, 5 jiwa, 5 penghapus dosa lama. Nama-nama di bawahnya membuat jantung Ridwan hampir berhenti. 1. Ridwan A. Surya 2, Guntur H. Malik 3, Arif Bayu Saputra 4, Seno Aditya 5, Wahyu Prasetyo dicoret dengan garis merah. 1 nama sudah dicoret.
Empat lagi menunggu, Ridwan terduduk. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia menatap tanah yang mulai retak lebih lebar. Di bawahnya seolah ada sesuatu yang mengintip, sesuatu yang sabar dan lapar. Di tempat lain, jauh dari proyek, di kaki Gunung Jati, seorang perempuan tua dengan sorot mata tajam sedang menata dupa dan menulis di kain putih. Ia tahu sesuatu telah dibuka, dan ia sudah lama menunggu ini terjadi. Waktu mereka datang kembali, bisiknya, kutukan lama belum lunas, dendam belum selesai. Ia menatap foto usang seorang kolonel Belanda dan satu nisan tanpa nama yang dulunya tak pernah boleh dibongkar. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan menggantung rendah dan hujan rintik mulai membasahi tanah Gunung Jati. Di dalam ruang kerja sempitnya, Ridwan menatap daftar nama itu lagi dan lagi. Seolah dengan menatap cukup lama, ia bisa membuatnya hilang. Tapi nama itu tetap ada, nama mereka, termasuk dirinya. Ia mengambil ponsel, menelepon Guntur. Bro, lu mesti dengerin gue sekarang. Ini bukan proyek biasa. Ini tempat, bukan tempat. Guntur menjawab dengan suara parau. Gue juga dapat gangguan, Wan. Rumah gue lihat sesuatu, kita harus stop ini. Gak bisa, udah ada kontrak, udah ada uang masuk. Ya terus kita tunggu satu-satu mati? Ridwan terdiam, lalu berkata lirih. Wahyu udah dicoret dari daftar, nama kita berikutnya. Sementara itu di rumah Arif. Ia baru pulang malam itu. Lelah, cemas, tapi belum tahu soal kertas yang ditemukan Ridwan. Saat mandi, ia mendengar suara ketukan dari jendela kamar mandi. 3 kali. Tok, tok, tok. Ia membuka tirai jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin bayangannya tidak bergerak. Tubuhnya membeku. Ia pelan-pelan menoleh ke belakang, kosong. Tapi bayangan di cermin tersenyum. Arif berteriak, keluar kamar mandi tanpa sempat membilas sabun di tubuhnya. Ia mengambil pakaian asal dan keluar rumah. Tapi di depan pagar, ada nisan kecil berdiri sendiri, terbuat dari batu tua. Nama yang terukir di sana, Bayu Saputra, lahir 1989, mati segera. Di rumah Ridwan, di waktu yang sama, ia akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia teringat seseorang. Ibu tua yang dulu pernah membantu ayahnya menutup lahan tua yang keras. Namanya Mbah Sarina. Keesokan harinya, kaki Gunung Jati. Mbah Sarina sedang menancapkan jarum ke boneka tanah liat saat Ridwan datang. Ia hanya menatap Ridwan sekilas lalu berkata, "Kamu telat datang, Nak. Gerbang sudah dibuka." Ridwan menjelaskan semuanya, tentang proyek, tentang peti, tentang nama-nama, tentang Wahyu. Mbah Sarina mengangguk perlahan. Yang kamu bangunkan itu bukan mayat biasa, itu tempat menyegel. Mereka dulu dikubur hidup-hidup, penjajah, dukun, tahanan, bahkan rakyat yang membangkang. Mereka dikutuk agar tak pernah mati, tapi juga tak bisa hidup. Tanah itu adalah batas. Ridwan gemetar. Dan sekarang batas itu pecah. Malam hari di rumah Arif, ia menerima pesan di ponselnya, hanya satu kata, giliranmu. Lampu rumahnya padam, semua pintu terkunci dengan sendirinya. Dan di ruang tamu, terdengar suara kaki diseret perlahan, makin dekat, makin dekat. Arif mencoba keluar jendela, tapi yang menunggu di luar bukan manusia. Keesokan paginya, Ridwan memutuskan untuk kembali ke lokasi proyek. Dia sudah tidak bisa tidur semalaman, dihantui oleh perasaan bahwa setiap detik yang dia biarkan berlalu, kutukan itu semakin dekat. Setiap langkahnya terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tak bisa dia hindari. Saat dia tiba, suasana berbeda. Hampir tidak ada pekerja yang hadir, dan suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Bukan hanya karena cuaca yang mendung, tapi ada sesuatu yang menekan di udara. Bahkan angin pun tidak berhembus. Ridwan berjalan menuju kantor kecil di ujung lokasi, namun matanya terfokus pada tanah yang mulai retak lebih besar. Sebuah gundukan tanah muncul di bagian tengah, lebih tinggi dari sebelumnya. Terlihat sebuah batu nisan besar, terbungkus kain putih di atasnya. Ini apa?
Ridwan berbicara sendiri, mendekat. Tiba-tiba, Guntur muncul di belakangnya. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Kita sudah terjebak, Wan. Semua ini sudah dimulai lebih lama daripada yang kita kira, ujar Guntur dengan suara gemetar. Ridwan menoleh, bingung. Maksud lo? Guntur menarik Ridwan ke dalam kantor kecil. Di sana dia menunjukkan sebuah buku tua yang ditemukan di antara dokumen lama proyek yang belum pernah dibaca. Buku itu terbuat dari kulit dengan tulisan tangan yang sangat sulit dibaca. Ini buku dari masa penjajahan Belanda. Dulu tanah ini dipakai untuk tempat hukuman dan penyiksaan bagi siapa saja yang dianggap melawan mereka. Ujar Guntur sambil membuka halaman buku itu dengan hati-hati. Buku ini mencatat tentang kutukan yang dijatuhkan oleh orang-orang yang mati di sini. Mereka tidak pernah bisa benar-benar mati. Mereka terperangkap antara dunia ini dan dunia lain. Ridwan mendekat, mencoba membaca tulisan itu. Beberapa halaman pertama menjelaskan tentang sejarah tanah ini, bagaimana daerah itu digunakan sebagai tempat pemakaman untuk tentara Belanda dan korban-korban yang mati karena dihukum dengan cara yang sangat kejam. Di antaranya ada para pekerja paksa, dukun yang dituduh berkhianat, dan tahanan perang. Tapi halaman berikutnya jauh lebih mengerikan. Di sana tertulis ritual-ritual kuno yang digunakan untuk mengikat jiwa-jiwa mereka agar tidak bisa keluar, dan bagaimana hukum alam dilanggar untuk menjaga mereka tetap terkunci di dalam tanah. Perjanjian ini hanya bisa dilanggar dengan darah. Darah yang terkutuk, darah yang harus dibayar oleh 5 jiwa. Ridwan menelan ludah. Jadi kita ini bagian dari perjanjian itu? Betul, jawab Guntur, suaranya serak. Dan nama-nama kita ada di sini. Dia menunjuk ke halaman selanjutnya. Di sana tertulis 5 nama, termasuk nama Ridwan dan Guntur. Tapi yang membuat mereka berdua terkejut adalah nama Wahyu yang sudah dicoret. Dia sudah mati duluan, tanya Ridwan dengan suara serak. Lalu, siapa yang akan jadi yang kelima? Guntur terdiam. Gua nggak tahu, Wan, tapi gua rasa kita harus segera mencari tahu siapa yang bisa menghentikan ini. Atau kita semua akan jadi bagian dari kutukan ini selamanya. Sementara itu, di rumah Arif tidak pernah kembali setelah malam itu. Ponselnya tak terhubung, rumahnya terkunci rapat tanpa tanda-tanda kehadiran. Warga sekitar mulai khawatir, tapi tak ada yang berani mendekat ke rumahnya setelah mendengar teriakan malam itu. Namun saat beberapa petugas polisi mencoba untuk memasuki rumah Arif, mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh di ruang tamu. Sebuah lingkaran darah yang membentuk simbol aneh di atas lantai. Di tengah lingkaran itu ada sebuah nisan kecil, tertulis nama Arif dengan tahun kematian yang aneh, tahun yang belum terjadi. Malam berikutnya di rumah Ridwan, dia tak bisa tidur. Suara bisikan itu kembali terdengar. Semakin dekat, semakin nyata. Bisikan yang datang dari dalam tanah, suara dari bawah rumahnya, seperti suara ratusan orang berteriak dalam kesakitan. Dia berlari keluar rumah, tetapi di halaman depan terlihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah cap jempol merah besar terpampang di tanah, di samping kaki pintu. Tanda dari kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Tanda yang mengingatkan Ridwan bahwa semua ini sudah terlambat. Setelah malam yang mencekam itu, Ridwan merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Jalan yang biasa ia lalui kini terasa asing. Suara-suara angin, suara kendaraan yang lewat, semuanya terdengar seperti gema yang terdistorsi. Semua itu terasa semakin jauh, seolah-olah dia terjebak di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia yang lebih gelap. Dia kembali ke kantor proyek, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Namun saat ia tiba, ia mendapati semua pekerja telah menghilang. Tidak ada satupun yang hadir. Semua pintu dan jendela terbuka, namun tidak ada jejak langkah kaki, tidak ada tanda kehidupan. Di tengah kebingungannya, Ridwan mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, yang ia lihat bukanlah seorang pekerja, melainkan sebuah bayangan besar yang bergerak cepat di ujung jalan proyek. Bayangan itu tampak melayang, seperti sesuatu yang bukan manusia. Ridwan merasakan tubuhnya kaku, jantungnya berdebar kencang. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mengejar bayangan itu.
berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun semakin ia mendekat, bayangan itu semakin menjauh, seperti terhisap ke dalam tanah. Ia berhenti di dekat sebuah tumpukan batu besar, terengah-engah. Di sana, di bawah tumpukan batu, ada sesuatu yang menonjol dari tanah. Sebuah nisan besar yang tertanam sebagian, dengan tulisan kuno yang hampir tidak terbaca. Ridwan meraba nisan itu dengan tangan gemetar. Tanda-tanda aneh mulai muncul di bawah permukaan batu, seolah-olah tanah itu hidup. Tanpa sengaja, ia menekan salah satu batu di bawah nisan itu, dan tiba-tiba tanah di sekelilingnya bergetar hebat, membuat Ridwan terjatuh ke tanah. Suara gemuruh terdengar semakin keras, dan sebuah lubang besar terbuka di bawahnya. Ridwan terperangah, dan saat ia melihat ke dalam lubang itu, sesuatu yang sangat gelap dan beracun mulai keluar dari dalam tanah. Itu bukan tanah biasa. Itu adalah sesuatu yang terperangkap selama berabad-abad. Di rumah Mbah Sarinah, setelah pertemuannya dengan Ridwan, Mbah Sarinah duduk di luar rumah kecilnya, menatap langit malam yang gelap. Tanpa kata-kata, ia merasa sebuah kekuatan besar sedang datang. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia alami sebelumnya. Ia mulai menyalakan sejumput dupa dan berdoa, merapal mantra dengan suara lirih. Tetapi, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang mengintai dari balik kabut. Sesuatu yang sudah lama terjebak dan ingin keluar. Dalam keheningan itu, Mbah Sarinah merasakan perasaan yang sangat familiar. Sesuatu dari masa lalu yang terlupakan kembali hidup. Perjanjian itu harus dibayar, ia berbisik. Matanya menatap ke arah Gunung Jati yang tertutup kabut. Darah harus dibayar dengan darah. Ia menatap foto tua di tangannya. Sebuah gambar keluarga Belanda yang dulu menduduki tanah itu. Mereka yang menyegel kutukan dengan darah mereka sendiri. Kembali ke lokasi proyek, Ridwan berdiri di tepian lubang besar yang baru saja terbuka. Di bawahnya, sesuatu yang mengerikan mulai muncul. Tangan hitam panjang, dengan kulit yang tampak mengelupas dan berkerut. Itu bukan tangan manusia. Itu adalah tangan makhluk yang terperangkap di sana, berabad-abad yang lalu. Ridwan mundur perlahan, tetapi seiring dia bergerak mundur, tanah di sekitarnya mulai terbelah lebih lebar. Keheningan yang mencekam kini digantikan oleh suara retakan tanah yang semakin keras. Saat Ridwan hendak berlari, dia merasakan tangan yang dingin dan kasar menarik kakinya. Sebuah tangan hitam yang kuat menggenggamnya, menariknya ke dalam lubang. Ridwan berusaha melawan, namun semakin keras ia berjuang, semakin kuat cengkraman itu. Dan di saat terakhir, sebelum ia terjatuh sepenuhnya, Ridwan melihat sosok wajah di bawah tanah. Sebuah wajah yang penuh kemarahan dan penderitaan. Wajah yang tampaknya menunggu selama berabad-abad untuk membalas dendam. Hari demi hari, kabar tentang hilangnya Ridwan mulai menyebar. Meskipun banyak orang yang memilih untuk mengabaikannya. Namun bagi Wahyu, sahabat lama Ridwan yang sudah lama tidak berhubungan, berita itu menjadi titik balik. Wahyu duduk di meja kerjanya di sebuah kantor arsitektur kecil di kota. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Guntur yang membuatnya langsung terdiam. Ridwan hilang Wahyu. Ini lebih besar dari yang kita kira. Tanpa berpikir panjang, Wahyu memutuskan untuk kembali ke lokasi proyek. Dia tidak peduli lagi dengan karirnya yang sedang berkembang, atau betapa gila rencana itu terdengar. Dia harus tahu apa yang terjadi. Saat dia tiba di lokasi proyek, suasana yang ia temui jauh lebih mencekam dari yang ia bayangkan. Tidak ada orang, hanya kesunyian yang terasa memengkakkan telinga. Tak ada suara mesin, tak ada suara pekerja, hanya tiupan angin yang membawa bau tanah. Wahyu berjalan menuju kantor kecil tempat Ridwan dan Guntur biasa bekerja. Saat ia melangkah, matanya tertumbuk pada cap jempol merah yang tergores di tanah, tepat di depan pintu masuk. Tanda yang sama yang dilihat oleh Guntur dan Ridwan. Dia berdiri di sana sejenak, menatap cap itu dengan ketakutan yang perlahan menyelimuti dirinya. Di saat itulah, Guntur muncul dari balik pintu, wajahnya pucat dan matanya kosong. Apa yang terjadi? Tanya Wahyu, mencoba menahan kegelisahannya. Guntur menatapnya dengan penuh keputusasaan. Itu bukan hanya proyek biasa. Mereka terperangkap di sini, Wahyu. Tanah ini mengandung kutukan yang sudah berabad-abad lamanya. Dan kita adalah bagian dari perjanjian itu. Wahyu terdiam, tidak tahu harus berkata apa.